kita akan membuat sebuah video cara menggunakan sebuah alat ukur multitester analog, di mana multitester ini dapat kita gunakan untuk mengukur besaran listrik seperti tegangan listrik, arus listrik, tahanan listrik, dan juga daya listrik. Khususnya bagi kalian yang baru belajar menggunakan alat ini, di sini akan saya sampaikan beberapa cara untuk menggunakan alat ukur multitester ini. Bagaimana cara penggunaannya secara baik dan benar? Saksikan terus video ini sampai selesai. Oke teman-teman, sebelum kita melakukan pengukuran, maka selektor switch dari alat ukur ini kita arahkan terlebih dahulu ke posisi ohm untuk mengecek apakah kondisi alat ukur ini masih bagus atau tidak. Jadi selektor switchnya ini kita putar ke arah ohm. Kemudian kedua ujung kabel probe kita tempelkan atau hubungkan. Jika jarumnya bergerak, berarti alat ukur kita ini masih bagus ya. Jadi kita lihat di sini posisi jarumnya melebihi dari kalibrasi di papan skala, maka bisa kita setel dengan skala 0 ohmnya ini ya, untuk mengatur dia agar pas di posisi garis terakhirnya ya. Nah ini dia. Oke. Selanjutnya alat ukur kita ini kita gunakan untuk mengukur tegangan AC. Maka selektor switch kembali kita putar atau kita arahkan ke posisi AC volt. Nah, jadi di sini kita lihat di mana posisi AC voltnya. Dia terdapat di sini di warna yang merah. Lalu selektor switchnya ini kita putar. Ya, sesuai dengan besar tegangan yang kita ukur. Ya, sebagai contoh di sini kita mengukur tegangan dari PLN ya yang besarnya 220. Jadi skala yang kita pakai itu harus lebih besar dari besaran yang akan kita ukur. Jadi jika besaran yang kita ukur itu tidak kita ketahui, maka posisi saklar penunjuknya ini kita arahkan ke kalibrasi yang paling besar. Namun di sini karena kita mengukur dengan PLN itu sudah tetap 220, maka kita buat di skala 250. Selanjutnya kedua kabel probe ini kita hubungkan terhadap lubang stop kontak. Ya, jadi kita lihat jarumnya berputar ya menuju angka sekitar 220 volt. Ya. Yang ini ya, kita memakai skala 250 ini ya, jadi dia menunjuk jarumnya di antara 200 dan 250, kira-kira 220 volt. Berikutnya kita melakukan pengukuran terhadap tegangan DC. Jadi selektor switchnya kita putar mengarah posisi DC volt. Posisinya ada di sini yang tertulis DC volt. Jadi kita putar juga sesuai dengan besaran tegangan yang akan kita ukur. Ya. Jadi di sini kita mau mengukur tegangan sebuah baterai ya yang tegangannya sekitar 1,5 volt. Jadi skala yang dipakai bisa 2,5 volt atau 10 volt. Langsung saja kita ukur. Jadi kabel probe hitam kita tempelkan ke bagian posisi bawah atau negatifnya ini, dan posisi probe merah ke kutub positifnya. Ya, kita lihat jarum bergerak. Ya. Kita menggunakan skala 10 yang ini ya, berarti besar tegangannya tidak nyampe 2 volt lagi ya, karena baterai ini
sudah digunakan. Jadi kalau seandainya kita mengukurnya terbalik, maka nantinya arah jarum kita juga putarannya terbalik. Ya, jadi berlawanan dengan arah jarum jam. Kita coba ukur. Perhatikan jarumnya bergerak. Nah, jadi jarumnya berlawanan ya. Jadi baterai ini mempunyai polaritas kutub positif dan negatif, sehingga ketika kita mengukurnya posisi dari kabel probe kita jangan terbalik. Selanjutnya kita akan mengukur tahanan. Jadi posisi saklar penunjuk kita putar mengarah ke posisi ohm. Yang ini ya posisi ohm. Jadi perlu kita ketahui teman-teman, ketika kita melakukan pengukuran tahanan atau posisi dari saklar penunjuk ini mengarah ke posisi ohm, maka pastikan bagian yang akan kita ukur tidak terhubung dengan sumber listrik atau tidak ada aliran listrik. Karena ketika kita mengukur bagian yang berarus listrik dan posisi dari saklar penunjuk mengarah di posisi ohm, maka akan dapat mengakibatkan kerusakan pada alat kita ini. Oke, di sini kita akan melakukan pengukuran tahanan sebuah bola lampu. Perhatikan, nah, di sini jarumnya bergerak, berarti bola lampunya ini masih bagus. Dan ada juga sebuah bola lampu yang lain akan kita coba ukur. Nah, kita lihat jarumnya tidak bergerak, berarti bolanya ini sudah putus. Selanjutnya kita akan mengukur sebuah komponen elektronika. Di sini ada sebuah transistor. Ya, kita cek transistornya ini. Apakah transistornya ini masih bagus atau sudah rusak? Ya. Kita ukur masing-masing dari bagian kakinya. Nah, di sini kita lihat jarumnya bergerak ya. Kemudian kita coba putar. Nah, di sini jarum tidak bergerak ya, berarti transistornya ini masih bagus ya. Dalam pengukuran ini kita mengukur sebuah transistor bertipe PNP ya. Selain dari pengukuran tahanan tersebut, ketika kita menggunakan posisi kalibrasi ohm, kita juga dapat menentukan suatu rangkaian atau suatu tahanan itu apakah dalam posisi terhubung atau tidak. Contoh mengukur sebuah MCB. Ya, di sini kita lihat jarum bergerak. Berarti posisi MCB-nya ini dalam posisi on. Coba kita tekan tombolnya. Kita ukur kembali. Ya, di sini jarum tidak bergerak. Berarti posisi MCB kita ini dalam posisi off. Artinya di dalam posisi kalibrasi ohm ini kita dapat menentukan suatu rangkaian itu terhubung atau tidak. Sebagai contoh lainnya, di sini ada sebuah kabel ya. Ini adalah kabel untuk komputer ya. Kita akan coba tes apakah kabelnya ini masih bagus atau sudah rusak. Apakah dia masih layak untuk dipakai atau memang sudah ada kabelnya yang putus di dalam ya. Ya, kita hubungkan salah satu kabel probe terhadap bagian lubang di ujung satunya dan kita tes di bagian kepala dari stekernya. Nah, berarti di sini ada hubungan. Kemudian kita coba di bagian yang lain atau sebelahnya.
Nah, di sini dia tidak ada hubungan. Berarti di dalam kabelnya ini sudah ada yang putus. Saya akan sedikit memberikan tutorial tentang cara menggunakan multimeter atau multitester atau juga sering disebut avometer. Oke, mungkin bagi yang belum tahu, multimeter itu terdapat dua jenis ya, yaitu yang multimeter analog dan multimeter digital seperti ini. Keunggulan dari multimeter digital dibandingkan dengan multimeter analog adalah yang pertama, multimeter digital itu jelas lebih murah ya bro daripada multimeter analog. Namun dalam tanda kutip, multimeter digital yang standar seperti ini ya, bukan yang mahal. Yang kedua adalah dalam penggunaan juga lebih mudah, karena dalam pembacaan kita hanya melihat layar. Ini sudah nanti tampil berapa hasil pengukurannya. Dan yang ketiga, untuk hasil dari pengukuran ini lebih akurat daripada yang analog, karena bisa menampilkan hingga 0,0 sekian ya. Oke, sebelumnya juga perlu diketahui untuk nama dari bagian utama multimeter ya. Yang pertama adalah untuk yang ini merah dan hitam, namanya probe test ya. Dan untuk yang diputar namanya adalah selektor. Dan yang terakhir yang jelas adalah layar. Untuk multimeter sendiri memiliki fungsi utama, yaitu untuk mengukur voltase, hambatan, dan ampere. Namun di video ini saya hanya akan menjelaskan untuk mengukur tegangan atau voltase dan juga hambatan atau ohm. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah saat kita ingin mengukur tegangan, entah tegangan DC ataupun AC, perhatikan bahwa yang kita ukur, seumpama kita mengukur tegangan baterai, ini tegangannya kurang lebih 3 volt ya. Jadi yang kita gunakan adalah DC, karena baterai itu DC. Yang kita gunakan yaitu yang 20 volt. Oke ya. Jadi dalam pengukuran kita harus meletakkan selektor ini di atas dari tegangan yang ingin kita ukur. Seumpama ini tadi 3 volt, yang di atasnya terdekat yaitu 20 volt. Jadi kita letakkan di 20 volt. Dan contoh lagi, seumpama kita ingin mengukur sebuah tegangan yang kira-kira memiliki nilai voltase seumpama 50 volt. Jadi kita harus meletakkan selektor di atasnya yang terdekat ya. Jadi seumpama 50 ya kita letakkan di 200, dan begitu seterusnya ya. Oke, mungkin kita akan coba untuk mengukur baterai ini ya. Yang ini tadi kira-kira tegangannya 3 volt, jadi ini kita arahkan ke 20 volt. Kita coba. Di sini bisa langsung terbaca, yaitu nilainya 3,04 volt ya. Dan seumpama ini kita letakkan di bawah tegangan dari baterai ini, seumpama selektor kita arahkan ke 2 volt, tidak akan terbaca ya. Di layar tidak akan terbaca. Jadi begitu ya kurang lebihnya. Oke, yang selanjutnya kita coba untuk
mengukur tegangan AC volt yang ini ya. Tegangan AC volt ini sering digunakan untuk mengukur tegangan PLN ya, atau tegangan rumah. Jadi untuk tegangan PLN itu kira-kira kurang lebih 220 volt ya untuk normalnya. Jadi ini kita pilih di atasnya 220 volt, jadi 750 volt. Oke, dan akan kita coba untuk langsung ke tegangan PLN. Ini saran saya untuk mengukur jangan ragu ya, kalau masukkan itu langsung saja, nggak usah ragu-ragu, nanti tidak malah timbul percikan api. Oke, ini bisa terbaca yaitu 215 volt ya untuk tegangan PLN, kurang lebihnya seperti itu. Oke. Yang ketiga saya akan contohkan untuk penggunaan dalam pengukuran hambatan ya, atau resistor. Saya menggunakan beberapa resistor, 2 resistor. Oke, yang pertama saya contohkan untuk ini ya, resistor kurang lebih, atau kalau tidak salah ini nilainya 2K2 ya, atau 2,2 kilo ohm. Jadi ini kita letakkan pada selektor nilai di atas 2K2, jadi 20 kilo ohm. Untuk probe test ini kita bolak-balik nggak apa-apa. Oke, bisa terlihat 2,11 ya. Jadi tadi yang 2,2 ini sedikit di bawahnya nilainya. Oke, untuk yang satunya resistor ini kalau tidak salah juga nilainya 30 kilo ohm. Jadi ini kita pilih yang di atas 30 kilo ohm, yaitu 200 kilo ohm. Langsung saja kita coba. Itu bisa kita lihat hasilnya adalah 28 ohm. Oke ya, kurang lebih seperti itu untuk pengukuran menggunakan multimeter digital ya. Baik, di sini saya akan membedakan tegangan output dari PLN-nya langsung dengan tegangan output dari adaptor 5 volt ini ya. Pertama-tama saya akan mencari fase dari stop kontak ini. Caranya kita putarkan saklar selektor ke 250 AC volt. Kemudian kita pilih salah satu ininya, lalu salah satunya kita bisa pegang. Baik, di sini jarum multimeter bergerak, berarti ini merupakan fase dari stop kontak. Kita coba yang di netral. Nah, di sini di netral jarum multimeternya tidak bergerak. Baik, sekarang saya akan menjumper kabelnya dan mengukur tegangan outputnya menggunakan osiloskop digital. Baik, sekarang kita hidupkan osiloskopnya dengan menekan tombol power. Baik, di sini stop kontaknya dari tegangan PLN-nya sudah saya jumper. Kemudian kita pasangkan probe ke channel 1 pada osiloskop. Di sini ada 2 ujung, yang ini ground dan yang satunya lagi bisa positif atau negatif. Baik, langsung saja kita sambungkan
dari ground osiloskop ke netral, dan positif atau negatif osiloskop ke fase dari PLN. Baik, seperti ini ya, kita hidupkan sekarang. Baik, ini merupakan gelombang dari tegangan PLN-nya langsung. Baik, selanjutnya channel 2 kita pasangkan ke osiloskop dan probe outputnya kita pasangkan ke adaptor. Oke, di sini kita colokkan adaptornya. Di sini di adaptor ada 4 kabel, dan merah ini merupakan positif dan hitam negatif. Kita sambungkan ground dari osiloskop ke negatif dan positif dari osiloskop ke positif adaptor. Baik, seperti ini. Sekarang kita hidupkan channel 2-nya. Nah, di sini sudah terlihat gelombang dari hasil channel 1 dengan channel 2. Kemudian kita atur posisinya ke 0 supaya mendapatkan hasil yang akurat. Sini sudah 0 ya. Selanjutnya yang channel 2. Baik, di sini sudah 0 volt. Baik, jadi seperti ini ya gelombang dari channel 1 dengan channel 2. Dari channel 1 dari PLN-nya langsung dan channel 2 dari adaptor. Baik, selanjutnya saya akan mencari pol perdip dari channel 1 yang dari PLN-nya langsung ya. Di sini pol perdipnya yaitu 1 pol. Ini artinya 1 kotak berarti 1 pol. Kita hitung dari sini 1, 2, 3. Berarti di sini 30 ya. 30 dikali skala yang ada di probe ini kali 10 berarti 300 pol. Di sini ada lebih sedikit ya, sekitar 20, berarti 320 pol. Baik, selanjutnya yaitu periode. Jika kita mulai periodenya dari sini, maka akan berakhir di sini. Kita lihat periodenya dari channel 1 yaitu 1 kotak yaitu 2,50 milisecond. Di sini dikarenakan satu periode ada 8 kotak, berarti 8 dikali 2,50 milisecond jadi 20 milisecond. Nah, yang selanjutnya yaitu frekuensi. Kita bisa mencari frekuensinya dengan rumus seperti ini, yaitu frekuensi 1 per periode sama dengan 1, tadi periodenya 20, kita pakai 20 milisecond sama dengan 1 per 20 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan 100 per 20. Maksud saya 1000 per 20 kita sederhanakan jadi 100 per 20. Dan hasil akhirnya yaitu 50 Hz. Jadi frekuensi dari PLN-nya langsung yaitu 50 Hz. Baik, yang selanjutnya yaitu tegangan output dari adaptor 5 volt atau charger HP ini ya. Di sini dapat terlihat gelombang dari adaptor ini yang berwarna biru merupakan gelombang konstan. Di sini nilai tegangan dari adaptor 5 volt yaitu per kotaknya, di sini time per dipnya yaitu 5 volt. Di sini ada 1 kotak, berarti nilai tegangan outputnya yaitu 5 volt.
Baik, yang selanjutnya yaitu perbedaan tegangan output dari PLN-nya langsung dengan adaptor 5 pol. Baik, di sini dapat terlihat di osiloskop dari channel 1 tegangan output dari PLN-nya langsung memiliki dua tegangan, yaitu tegangan positif dan juga tegangan negatif, di mana tegangan positif ini merupakan dorongan maksimum dari tegangannya, dan yang ini merupakan dorongan menengah, dan yang di sini merupakan nol atau tidak ada dorongan. Lanjut ke yang negatif, di sini merupakan penarikan menengah, dan yang di sini merupakan maksimum penarikan dari gelombang tersebut. Baik, yang selanjutnya yaitu di channel 2 output dari adaptor. Di sini terlihat output dari adaptor memiliki tegangan positif saja atau tegangan di atas 0, yaitu 5 pol. Di sini gelombangnya yaitu konstan. Kenapa bisa konstan? Karena tegangannya tetap di 5 pol. Baik, yang selanjutnya yaitu saya akan membedakan tegangan output dari PLN-nya langsung dengan tegangan output dari trafo. Baik, di sini tegangan output dari PLN-nya kita pasangkan probe positif atau negatif ke fase, probe ground ke netral. Untuk skalanya kita menggunakan skala 10 kali. Baik, di channel 2 kita pasangkan ground ke CT, dan yang positif atau negatifnya ini ke 6 pol. Dan jika sudah, kita hidupkan. Baik, di sini sudah terlihat gelombang dari tegangan output PLN-nya langsung dengan trafo. Selanjutnya kita atur posisi ke 0. Saya coba yang channel satunya, posisi 0. Baik, jika sudah, channel 2 kita posisikan ke 0. Baik, yang selanjutnya yaitu periode dari trafo atau di channel 2. Di sini jika kita mulai periodenya dari sini, maka akan berakhir di sini. Kita hitung berapa kotak dalam satu periode. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kotak. Di sini satu periodenya itu ya, satu kotaknya itu time per deep-nya yaitu 2,50 milisecond. Jadi 8 kotak berarti 20 milisecond. Baik, di sini periodenya sama yaitu 20 milisecond yang dari PLN-nya dengan trafo. Ini dikarenakan sama-sama inputnya yaitu dari PLN-nya langsung. Baik, pertama-tama kita harus memasangkan probe osiloskop pada salah satu channel osiloskop. Ada channel 1 dan channel 2. Pada kesempatan kali ini kita akan memakai channel 1 saja. Selanjutnya kita memasangkan kabel berwarna merah ini ke pin kalibrasi osiloskop. Kita perhatikan di sini. Di situ tertulis kalibrasi 2 volt peak to peak dan frekuensi 1 kHz. Itu adalah nilai yang harus kita dapat dalam pengkalibrasian osiloskop. Kita pasangkan, nyalakan osiloskopnya. Baik, pertama-tama kita harus memastikan source atau sumber yang diperoleh gelombang sesuai dengan probe yang kita pakai. Di sini kita memakai probe 1, maka kita harus mengarahkan source pada channel 1. Begitu juga dengan mode.
Baik, sudah terlihat. Supaya lebih mudah dalam menghitung, kita mengarahkan volt per diff-nya pada nilai 1. Oke. Peak to peak didapatkan dari tinggi dari gelombang atas ke gelombang bawah dikalikan dengan volt per diff. Oke. Volt per diff kita dapatkan nilai 1, maka tinggi agar memperoleh nilai 2 volt, maka tinggi gelombang atas ke gelombang bawah yang harus kita dapatkan adalah 2 diff atau 2 kotak. Untuk mendapatkan 2 kotak, kita gunakan var. Di sini ada var untuk mengatur tinggi. Kita atur untuk memperoleh 2 diff. Baik, sudah kita peroleh 2 diff. Kemudian kita mengatur sedemikian rupa time per diff-nya. Agar lebih mudah dibaca, kita arahkan pada 0,5. Untuk memastikannya lagi, kita hitung frekuensi yang diperoleh dari kalibrasi ini. Frekuensi didapatkan dari rumus 1 per T, sedangkan T adalah panjang satu gelombang penuh dikalikan dengan time per diff. Satu gelombang penuh yang kita dapatkan di sini adalah 2 diff atau 2 kotak dikalikan dengan time per diff yang kita pakai di sini adalah 0,5. 2 dikalikan 0,5 sama dengan 1. Kemudian rumus frekuensi adalah 1 per T. 1 dibagi 1 milisecond, maka diperoleh hasilnya adalah 1 kHz, sesuai dengan nilai yang terdapat pada pin kalibrasi osiloskop. Nah, demikian osiloskop ini sudah terkalibrasi.